semoga dan mendapatkan syafaat dan cinta Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikatakan oleh ulama, ma u'tiya 'abdun ni'matan ba'dal islami khairan lahu min akhin salihin. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang ini daripada berkawan, berkumpul, bersahabat dengan alim ulama, dengan orang soleh, para atqiya, para asfiya, para al-akhyar, orang-orang pilihan, orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang hadir di dalam majlis haul, baik itu haul daripada atau haul daripada guru-guru kita, atau majlis-majlis kebaikan yang seperti kita adakan malam ini adalah salah satu bentuk persahabatan kita dengan orang yang dihauli. Ini bentuk ikatan kita dengan orang yang kita doakan, yang kita sebut namanya pada malam ini. Di antaranya adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kita hadir di majlis beliau, kita hadir dalam majlis ini menyebut nama beliau, mendoakan beliau, itu tandanya di dalam sahifah lembarannya Syekh Abdul Qadir Jilani kita termasuk murid, pecinta dan sahabatnya. Dan para ulama-ulama kita yang kita doakan, di antaranya lagi Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Usman Al-Ishaqi. Tidak pernah berjumpa dengan mata, tapi hati kita berjumpa dengan mereka, maka kita terhitung sebagai sahabat mereka. Tidak ada orang di masa Nabi yang menjadi orang hebat kecuali karena dia mendapatkan satu hal. Apa satu hal itu? Bersahabat dengan Nabi. Abu Bakar itu kalau tidak bersahabat dengan Nabi tidak dapat kemuliaan. Umar, Utsman, Ali, semuanya. Mereka yang hidup di masa Nabi mendapat kemuliaan karena mereka bersahabat dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak mendapatkan kemuliaan itu karena dia tidak ingin bersahabat dengan Rasulullah. Padahal dia hidup di masa Rasulullah. Kita yang hadir ini, di antara kita di zaman kita ada orang soleh, ada orang yang bersahabat dengan Hadratus Syekh Sahibul Barakah wal Wilayah Syekh Asrari Al-Ishaqi, tapi tak semuanya orang mendapatkan keberkahan beliau. Karena yang mendapatkan keberkahan hanya yang menjalin persahabatan dengan mereka. Dan orang yang digerakkan oleh Allah berkumpul dengan orang-orang sedemikian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda hadir haul, Anda menyebut nama kekasihnya, berarti Anda orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pilihan kita ini, nikmat ini tidak sebatas sementara. Semoga terus istiqamah langgeng sampai wafat kita nanti. Ya Rabbal Alamin. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Karim bin Ata'illah As-Sakandari Al-Misri Sahibul Hikam, yang memiliki kitab Al-Hikam atau disebut dengan Hikam Ibnu Ata'illah, karena ada Hikam Imam Al-Haddad Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada juga kitab Hikamnya. Dan Imam Ibnu Ata'illah juga punya kitab Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Ata'illah, bukan Al-Hikam bin Imam Al-Haddad radhiyallahu an. Al-Hikam Imam Ibnu Ata'illah, di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya la tashab man la yanhaduka 'ala Allahi halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu menjalin ikatan persahabatan dengan orang yang sifat dan budi perangai dan keadaannya tidak bisa membangkitkanmu mendekat kepada Allah. Wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan jangan kau menjalin ikatan persahabatan dengan orang yang ucapannya tidak bisa menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hadiri haulnya ini sifatnya, manakibnya, sejarahnya
tentangnya, perkataannya membangkitkan kita mendekat kepada Allah. Ayo, siapa yang hadir haul yang tidak semangat berzikir? Siapa yang hadir maulid yang tidak bergerak hatinya ingat Rasulullah? Siapa yang ketika disebut nama wali di sini hatinya merasa tidak merindukan kepada mereka? Pastinya orang yang hadir seperti ini pasti membangkitkan semangat kita untuk mendekat kepada Allah. Makin kuat kualitas kewalian seseorang, maka makin kuat pengaruhnya kepada orang yang mendengarkan tentang beliau. Kita hadir di sini, Anda yang hadir mungkin ada mantan preman, mungkin ada mantan ini, ada mantan ini, ada mantan ini. Dulu tidak rutin hadir haul istiqamah, tidak ada, tapi mulai dia hadir haul manaqib 1 kali 2 kali, yang dulunya kasar jadi lembut hatinya, yang dulunya sombong jadi tawadu, yang dulunya orang yang tidak kenal kebaikan jadi orang yang haus kebaikan. Itu berkah apa? Karena yang kita hadiri haulnya beliau-beliau itu adalah ucapannya, perbuatannya, keadaannya, namanya membangkitkan orang dekat dengan Allah. Nah, ini yang kita rasakan. Ada di antara kita tidak pernah jumpa Kiai Asrori, tapi dia semangat dengan menyebut nama Kiai. Ada di antara kita tidak pernah melihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang lihat Syekh Abdul Qadir Jilani? Nah, kenapa Anda cinta? Anda tidak pernah melihat. Anda tidak pernah melihat. Anaknya tidak pernah melihat, cucu tidak pernah melihat. Zaman kita dengan beliau jauh 10 abad yang silam. Tapi di antara kita ada yang tidak bisa melupakan Fatihah kepada beliau. Ada yang selalu hatinya terikat dengan beliau. Ada yang ketika menyebut nama beliau dia menjadi orang yang lebih beribadah, lebih bersemangat. Ini menunjukkan mereka-mereka itu apapun yang berhubungan dengan mereka bisa membangkitkan hati yang mati. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita hidup cari orang soleh, cari orang baik, apalagi yang hadir di sini ada habaib, ada guru-guru kita. Nah, itu keberuntungan kita. Ada Habib Soleh di sini, masya Allah. Subhanallah. Habib Soleh Al-Hamid, ada berkahnya Habib Soleh Tanggung. Kita doa sama beliau. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Abu Nasr Bishr Al-Hafi. Bishr ibn Al-Haris Al-Hafi dijelaskan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Syekhina Kiai Ahmad Asrori punya ikatan persahabatan dengan Sayyid Muhammad. Betul ya? Iya, makanya beliau menjadi orang hebat karena punya hubungan dengan orang hebat. Beliau ini bermimpi Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya mimpi Nabi Muhammad dalam tidurku. Faqala li, maka Nabi berkata kepada aku, ya Bishr, wahai Bishr, atadri, tahukah kamu lima rafa'akallahu, kenapa Allah mengangkatmu, baina akranika, kenapa Allah mengangkat derajatmu di antara kawan-kawanmu dan orang yang hidup di masamu? Kenapa kau lebih tinggi? Kenapa kau lebih hebat dari orang-orang yang ada di masamu? Apa kata Bishr ibn Al-Harith Al-Hafi? La adri ya Rasulullah. Qultu la adri ya Rasulullah. Saya tidak tahu ya Rasulullah, kan kita yang bilang. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, rafa'akallahu baina aqranika. Allah mengangkat derajatmu di antara orang-orang yang hidup di masamu karena ittiba'ika li sunnati, karena engkau mengikuti sunnah. Terus apalagi? Kemudian wa khidmatika lis-shalihin, dan khidmahmu kepada orang soleh. Nah, kita yang masuk dalam kaitan majelis al-khidmah itu kita dicatat khadim lis-shalihin, pelayan orang soleh, bukan hanya kepada Kiai Asrori. Makanya beliau memberi nama al-khidmah agar kita tidak hanya berkhidmah kepada guru, tapi siapapun yang sejalan dan seirama dengan guru, maka dia layak dikhidmati dan dilayani. Kayak al-khidmah. Maka salah satu kelebihan dari tariqat Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani adalah al-khidmah. Khidmatus syekh tanfatih jami'al abwab. Berkhidmah kepada guru, baik yang sudah wafat ataupun masih hidup, akan membuka segala pintu kebaikan akhirat, dunia dan akhirat.
Tinggal diyakini atau tidak. Kalau tidak diyakini, maka Anda tercegah dengan ketidakyakinan Anda. Al-madadu bi qadril masyhad. Pemberian dan keyakinan itu tergantung dengan kadar keyakinan kita. Bahkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana indallahi abdi bi." Saya tergantung dugaan hamba. Kalau Anda punya dugaan yang baik kepada Allah, Allah berikan apa yang kita inginkan. Maka perbaiki keyakinan dan etikot kita kepada guru, walaupun guru itu sudah wafat dan tidak hadir lagi di tengah-tengah kita. Apalagi kata, "Ya Rasulullah, aku mengikuti sunnah, khidmatika li sholihin." Terus apa lagi? Beliau jawab, "Wa nasihatika li ikhwanika." Dan nasihatmu kepada orang-orang lain, nasihatmu kepada orang muslimin. Wa suhbatika li sholihin. Dan engkau bersahabat dengan orang-orang soleh. Dengan itu derajatmu diangkat oleh Allah. Wa bihubbika li ashabi wa li ahli baiti. Dan cintamu kepada keluargaku dan cintamu kepada sahabatku, itulah yang mengangkat derajatmu di antara orang-orang yang hidup di masa. Suhbatika lis-sholihin. Bahkan Al-Imam Abul Khair Al-Aqta, Imam Abul Khair Al-Aqta, mana la ahadun syarafan, tidak ada seseorang pun meraih kedudukan yang tinggi. Mana la ahadun ma wasala ahadun ila halatin syarifah, tidak ada satupun orang mencapai kedudukan yang mulia illa bimulazamatil muwafaqah wa mu'anaqatil adab wa ada'il faraid wa suhbah lis-salih wa suhbatis salihin. Berkata Imam Abul Khair Al-Aqta, tidak ada orang yang mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah kecuali dia melazimi hal-hal yang baik, kemudian dia selalu disertai dan merangkul ilmu adab dan tata krama, kemudian dia selalu menunaikan yang wajib dan berkhidmat dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh lagi kuncinya, semua orang soleh. Al-Imam Sayyidina Al-Imam Qudwatuna ilallah Habibi Sayyidina Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam syairnya, beliau mengatakan, "Inni ra'aitu fasadal wa iyyakum min suhbatid diddi fa inni ra'aitu fasadal mar'i suhbata abdadi." Apa kata beliau? Wa iyyaka, hati-hatilah engkau. Kita yang dinasihati oleh beliau, wa iyyaka, dan hati-hatilah engkau, min suhbatid diddi, dari bersahabat, bergaul dengan orang yang beda dengan kita, beda dengan ajaran ulama kita, beda dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Iyyakum min suhbatid diddi, hati-hati dari bergaul dengan orang yang bertentangan dengan para aslaf kita. Wa iyyakum min suhbatid diddi fa inni, sesungguhnya aku ra'aitu fasadal mar'i, aku melihat rusaknya seseorang min suhbati agadi, karena dia bergaul dengan orang-orang yang bertentangan dengan para guru dan ulama-ulama salaf. Banyak orang rusak karena meninggalkan ajaran gurunya. Banyak orang rusak karena meninggalkan leluhurnya. Banyak orang rusak karena meninggalkan jejak para aslafun salihun. Maka dari itu, kita yang hadir di sini jangan sampai berkah yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita baca, wirid-wirid yang sudah muttasil sanadnya, jangan ditinggalkan, jangan dilepas. Karena sesungguhnya berkawan dan bertemu dengan orang baik itu sangat susah didapatkan, sedangkan wa mufaraqatuhu sahla, sedangkan berpisah dengan orang baik sangat mudah. Susah didapat, tapi kalau didapat mudah dilepas. Maka dari itu, jika Anda sudah mendapatkan, ikat dengan sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas satu keberkahan, yaitu berkawan dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, tidakkah kita melihat ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi melihat Rasulullah SAW, lalu Nabi katakan, "Ya Ali, ama tarda?" Ali, tidakkah kamu puas? "Anna amalaka wa amal ashabika maqulatun indallah." Wahai Ali, tidakkah kamu merasa puas dan ridho? Amalmu dan amal sahabatmu. Siapa dimaksud sahabat? Muridmu yang melihatmu, yang membaca maulidmu, yang berzikir denganmu, semuanya. Yang membaca wiridnya, zikirnya, berarti kita sahabat. Tidakkah kamu puas wahai Ali? Amalmu dan amal sahabatmu semuanya dijamin diterima oleh Allah SWT. Mungkin saja kita baca wirid tidak ikhlas, mungkin saja kita baca wirid tidak khusyuk, tapi karena kita nisbat dan beriktibar kepada guru kita, berkat guru kita yang ikhlas, kita digolongkan orang yang ikhlas. Ini enaknya kalau berjalan bersama jamaah.
ini enaknya kita berkumpul berjalan bersama orang-orang baik dan orang-orang soleh. Semoga kita yang hadir diakui para muhibbin mereka. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja yang dirahmati Allah, orang yang disebut memegang wilayah tidak semudah yang kita bayangkan. Imam Abu Yazid Al-Bustami, atau yang disebut namanya Thaifur bin Isa Al-Bustami, radhiyallahu anhu, ulama salaf di zaman dahulu. Beliau itu jadi ulama besar, jadi wali besar karena senang berkunjung dengan orang baik, orang soleh. Suatu ketika beliau mendengar ada orang yang terkenal kewalian dan kesolehannya. Lalu beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Intalik hayya bina ila rajulin alladhi syahara nafsahu bil wilayah. Intalik halumu bina ila dzalika alladhi qad syahara nafsahu bil wilayah." Ayo kita bangun, berangkat, pergi berkunjung dengan orang yang terkenal dengan wilayah dan kewaliannya. Ketika berangkat, jadi tradisi ziarah wali, ketemu wali dan lain sebagainya, itu tradisi ulama dulu kita, ulama salaf. Ini jangan ditinggalkan. Ziarah ulama, kunjungi orang baik, itu manfaatnya besar. Coba lihat orang yang dulunya kasar, ketemu orang baik, itu dampaknya sampai 7 keturunan. Coba lihat. Ini setelah itu datang. Ketika menuju kepada orang soleh itu, faiza birajulin faqasada ila al-masjid farama muzaqahu nahwa al-qiblah. Ketika beliau berjalan bersama murid dan orang-orang dekatnya menuju orang soleh yang terkenal kewaliannya, di jalan dia bertemu dengan lelaki itu yang kebetulan laki-laki itu sedang menuju ke masjid. Di mana di saat dia menuju masjid, dia melemparkan ludahnya ke arah kiblat. Setelah meletakkan ludahnya ke arah kiblat, fasarafa Abu Yazid langsung berpaling, wala yusallim alaihi, berpaling pulang, tidak memberi salam sekalipun, tidak langsung pulang. Heran-heran orang bertanya, kenapa kau tidak memberikan kunjungan kepada yang terkenal wali itu tanpa memberi salam sedikit pun langsung pulang? Kata beliau apa? Hadza laisa bimaqbumin ala adabin min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yakun ma'munan bi maqamati awliya wa siddiqin ala ma yad'i al maqamat wa maqamati wa siddiqin. Bagaimana orang ini memegang amanah adab Nabi saja tidak bisa, apalagi mau dititipkan amanah kewalian di dalam hatinya. Tidak mungkin. Meludah saja sudah tidak ada, bagaimana dia akan diberikan adab di dalam hatinya, kewalian dalam hatinya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati orang-orang baik. Maka dari itu lazimi ada tata krama, terutama kepada guru kita. Jangan pernah merasa kita jauh dari guru, karena guru tidak pernah berhenti memandang muridnya. Kita yang selalu merasa jauh, mungkin saja di antara kita, saya bukan murid, saya jauh. Tidak, orang-orang baik, orang-orang soleh, pandangannya selalu terlihat, pandangannya selalu sampai kepada murid dan pecintanya sampai akhir zaman. Saya pernah bertanya kepada seseorang, ketika itu saya bertanya kepada seorang habib Sayyid di Siwul Hadramaut. Ketika itu di Siwul Hadramaut. Kemudian saya bertanya, bagaimana menurut kita, bisakah kita mendapatkan barokah dan madad seorang wali yang telah meninggal dan tidak hidup di masa kita? Contohnya Syekh Abdul Jalani, contohnya Habib Ali Al-Habib. Tadi mahalul qiyam al-imam, mahalul qiyamnya pakai maulid Hashim, ya kan? Maulid Hashim, mahalul qiyamnya pakai maulid Hashim, bukan pakai kitab tiba. Jadi tiba maulidnya, tapi mahalul qiyamnya pakai maulid Hashim. Itu kemudian Habib itu mengatakan al-awliya was-salihun wal habib al-habib madadul wasih. Orang-orang baik, orang-orang soleh, Habib Ali Al-Habib madadnya luas, pemberiannya luas. Jangan pernah merasa tidak mendapatkan. Luaskan hatimu karena pemberian mereka luas, pemberian mereka banyak. Tinggal hati kita dan keyakinan kita diperluas agar kita siap menampung kebaikan-kebaikan yang mereka curahkan. Semoga yang hadir panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Allah